Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau mereview alat-alat bengkel yang bisa kita ciptakan sendiri ya teman-teman. Jadi kita bikin dari alat-alat yang bekas ya teman-teman, tentunya ya guys. Yang pertama, nah ini adalah rantai bekas ya teman-teman. Rantai bekas kita bisa gunakan untuk alat pembuka pipa atau paralon atau membuka filter ya, filter oli mobil, filter oli solar ya teman-teman. Nah di sini kita gunakan as ya, as shock breaker. Nah ini dia alatnya guys. Nah jadi si rantainya ini kan rantai satu motor ya. Nah kita potong jadi dua, terus kemudian kita las bagian sininya teman-teman. Kita las bagian sininya ya, las ya sebenarnya template, tapi teman-teman harus fokus di bagian sini nih, bagian ujung sini nggak boleh kena las semua ya guys. Nah ya, bagian ujung sini nggak boleh kena las nih ya, supaya ini bisa main guys tuh. Jadi di sini ada jarak ya, ada jarak yang nggak kena rantai guys. Nah sistem kerjanya gimana ini? Sistem kerjanya sangat mudah guys. Jadi kita misalkan, nah misalkan ini nih, ini filter oli. Nah cara kerjanya adalah kayak gini guys. Jadi si rantainya ini ya, rantai ini masuk ke dalam sini guys, masuk ke dalam sini. Nah ini memutarnya jangan ke arah yang dilas, tapi mutarnya diputer ke yang tidak ada lasnya di sini ya. Nah ini kan ada las, ini enggak ada. Nah muternya ke sini guys. Nah ya, jadi kita putar. Nah ini kan ngancing guys tuh, dia ngancing. Kalau mau ngendorin ke sini, kalau mau ngencengin pipanya tinggal tekan ke sini guys. Sistemnya kayak gitu ya. Selanjutnya kita bikin alat dari bahan sederhana juga, alat untuk servis shock breaker ya teman-teman, dari shock breaker. Nah ini alatnya dari besi bangunan ya, rangka besi bangunan. Ini besi ukuran 8. Nah di sini ujungnya kita pakai bekas spion teman-teman, gagang spion ya guys. Jadi gagang spion ini ya. Nah di bagian ujung sini kan ada pentol-pentolnya kayak gini nih. Nah ini kita potong bentuk L ya, L5. Ini untuk motor Honda biasanya. Ini kurang tipis sebenarnya, ntar mau saya grinder lagi. Kalau untuk shock breaker Honda adalah idenya L ya teman-teman. Kalau Yamaha dia bentuknya kayak L tapi lebih gede, L kayak gini tapi lebih gede. Kalau L Honda kan L tapi lancip ujungnya ya teman-teman. Kalau yang untuk NMAX dia modelnya baut ya teman-teman, ujungnya baut 10 guys. Nah oke. Nah ini alat-alat yang kita bikin dijual ya teman-teman. Nah di Shopee ada, bisa teman-teman lihat di deskripsi kita ya teman-teman. Ini harganya kita jual sekitar 30 ribuan. Kalau yang tadi ini yang buat membuka pipa atau filter ya, ini harganya 49.000. Kemudian ada dua alat yang sudah kita bikin ya. Selanjutnya ini nih, pipa ketok untuk rak apa namanya, las teman-teman. Jadi ini kita pakai besi ulir ya, kita gunakan pakai ujung uli. Nah, ini nih kita ngelasnya kemarin salah guys, jadi kita nggak di tengah tapi di ujung. Ntar kita akan perbaiki lagi. Nah di sini ntar kita akan kasih per ya teman-teman. Di Shopee kita juga sudah ada barangnya, teman-teman bisa order ya, harganya sekitar 15 ribuan. Sangat murah untuk palu ini ya guys, palu ketok untuk kerak las ya teman-teman. Selanjutnya dari pipa shock breaker lagi teman-teman.
Ini untuk pembuka apa namanya, komstir, atau untuk melepas komstir teman-teman. Jadi sistem kerjanya adalah ini, misalnya komstir ya guys, ini komstir. Kalau komstir yang di dalam kan posisinya di dalam kayak gini. Nah misalnya ini bagian atas, nah kita lepasnya dari bawah guys. Nah, otomatis kan ini ngebenggang, ini kan kita potong jadi 4 ya, ini ngebenggang, maka kita akan pukul dari bawah, pukul kayak gini, tak tak tak, otomatis si komstir yang bagian dalam lepas ke atas, tuh yang bagian atas. Kalau yang dari yang bagian bawah kita lepas dari atas teman-teman, tak 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 ya, untuk melepasnya. Kemudian untuk tracker yang melepas di komstir yang di bagian ngikut segitiga, nah itu beda lagi, kita belum bikin teman-teman. Ini ya. Selanjutnya masih dari pipa juga teman-teman, dari pipa dan juga dari besi bangunan. Ini untuk ngebuka apa namanya, klip kancingan shockbreaker ya teman-teman. Misalnya kayak gini nih. Nah kita sistem kerjanya kayak gini. Nah si bagian baut ini atas ini untuk menekan si bagian pen di dalam. Nah ini kita kencangkan untuk supaya tidak gerak guys. Ini untuk Honda ya. Kalau untuk Yamaha NMAX RX King ininya lebih gede pipanya, pipa ininya guys. Ini kita jual sekitar 20.000, di Shopee kita juga sudah ada ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di deskripsi, ada link toko kami juga teman-teman. Insya Allah ini las-lasannya bagus ya, nggak sembarangan ngelas. Teman-teman bisa order ya di toko kami Shopee. Selanjutnya apa guys, ini guys alat penekan kaliper ya. Ini dari bahan bekas juga, yang ini dari besi shockbreaker teman-teman. Nah ini kan ulirnya masih kita bisa gunakan. Ini pentol-pentol ini bagian ujung sini ya, spion kan ngadepnya kayak gini nih. Nah kita potong separuh supaya bentuk huruf Y untuk memutarnya. Nah ini dari bekas, tentunya dari bekas rem ya, kampas rem yang kira-kira sudah nggak kepake. Nah ini untuk menekan kaliper ya guys, menekan kaliper rem ya. Jadi sistem kerjanya misalnya ini kalipernya, nah ini kaliper di dalam kayak gini guys. Nah jadi kita tekan si kalipernya, tekan kayak gini ya, otomatis kan ini ntar geser ngebuka kayak gini guys. Ntar kita kasih tahu tutorial cara menggunakannya ya teman-teman. Kita review dulu alat-alatnya. Ini kita juga jual, ini murah guys, sekitar 17 ribuan di Shopee kita ada teman. Selanjutnya alat memasang. Nah ini dari anting ya, anting shockbreaker ya, dari dalaman shockbreaker belakang ini ya, kita potong segini. Ini untuk memasang lahar roda ya teman-teman. Ini untuk memasang lahar roda, jadi ntar si laharnya ini ya, ini si laharnya masuk ke sini nih guys, yang ini untuk lahar ya, lahar roda. Jadi ntar laharnya masuk sini guys. Nah terus kita tekan, kita pukul. Nah misalnya ini lahar, nah kita pukul pakai ini guys, pakai ini, tek 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 tek, otomatis masuk ya. Posisinya sangat presisi ya ini ya, jadi sangat-sangat pas bagian tengahnya. Ini sebenarnya kurang presisi dikit ya, dan kita bisa tambahin las-lasan sedikit di sini ke teman-teman, sedikit aja lah ini untuk menekan. Paling kita ntar tambahin las ujung sama ujung, tapi untuk Honda biasanya ini sangat presisi ya. Oke selanjutnya ini dia teman-teman, kita bikin alat tambal ban dari besi-besi yang nggak dipakai teman-teman. Ini dari pipa ya, dari pipa ukuran sekitar 12 in ini. Kemudian ini dari pipa juga ya, ini dari pipa juga yang dipakai.
Ini dari besi ulir yang dipakai, kemudian kita ini bikin bentukan untuk supaya tidak lepas teman-teman. Nah ini sangat-sangat terjangkau tapi agak mahal. Yang agak mahalnya karena besi ulirnya ini sama baut-bautnya ini dari ini kita nggak cari bahan bekas ya, ini kita beli baru. Jadi yang bekasnya ini besi ini sama pipa sama ininya guys. Ini sekitar 50.000 di Shopee kita juga ada teman-teman, bisa teman-teman lihat scrolling ya. Pokoknya Anto Jayapat ada, semuanya ada alat-alat bengkel ya, alat-alat tracker yang untuk mempermudah pekerjaan teman-teman guys. Oke, mungkin itu aja ya alat yang baru kita bikin. Oh ya, ini dari shockbreaker juga guys. Nah ini dari pipa shockbreaker lagi. Ini untuk pekerjaan di bangunan ya, untuk ngebengkokin besi. Nah misalnya ini besi nih, nah kita masukin sini, nah kita bengkokin untuk membentuk huruf L seperti tracker alat ini nih guys. Nah ini kan bentuknya L nih, nah kita gunakan besi as pipa shockbreaker untuk ngebengkokinnya tadi ya teman-teman. Iya, jadi kita bengkokin tek, nih kayak gini ya, tek. Jadi kita dapat sikunya dari besi ini teman-teman. Ini untuk kerjaan di proyek juga sangat ngebantu juga teman-teman. Oke, mungkin itu dulu alat yang bisa kita review ya. Masih banyak alat yang akan bisa kita bikin. Salah satunya ini nih, ini dari besi ulir ya, dari besi ulir juga. Ini untuk ngebuka lahar CVT, lahar gardan teman-teman. Jadi ini kan dibelah dua, ntar di sini kita lubangin baut supaya ketika ini dipasang, nah ini kan longgar guys, tuh ya. Jadi ntar ketika dipasang di sini ada baut, kita putar sehingga ini ngebuka atau ngejembreng ya teman-teman. Nah si ini ngejembreng, ngebuka ini ke atas, klek otomatis menekan ini. Nah di sini kita dibikin coakan supaya ditarik, tek, ketarik laharnya teman-teman. Jadi ntar di sini kita tinggal kasih benda yang berat atau lahar bekas ya. Lahar bekas bikin ada 10 di sini. Nah di sini kita bentuk L di sini ya. Kita bentuk L kayak gini guys. Nah di sini nih, di ujung bentuk L kayak gini, sehingga tracker ini kita gunakan yaitu dengan cara ditarik-tarik kayak gini, tak 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 kayak gitu, sehingga lahar yang di sini yang di gardan bisa kelepas guys. Oke, mungkin cukup sekian alat yang kita bikin. Semoga teman-teman bisa menginspirasi kalian dan teman-teman bisa order di toko kami ya. Untuk sebagai contoh bisa, kalau teman-teman bisa jual juga di toko-toko ya, kalau yang mau jadi sales. Kalau yang punya bengkel bisa juga order di kami teman-teman. Tentunya las-lasan kami benar-benar yang berkualitas ya. Las-lasannya bagus, yang jelas kuat dan besinya matang, dijamin awet guys. Nah ini nih contohnya nih, di titik ada 2 doang, tapi dijamin las-lasannya bagus guys. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment ya teman-teman. Semangat untuk para mekanik pemula dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dah.